Wah, ditolak sekali langsung. Gila. Bangsat nih mobil. Gue Fahri Manisokin, balik lagi di Suku Otomotif. Sekarang gue pengen ngetes Prado 120 gue. Ini di rest area berapa ya? 72A. Kita mau ke Bandung. Tadi udah lewat jalan MBZ, Aman Sentosa, nanti gue ceritain dalam. Sekarang kita pengen ngetes mesinnya yang udah diutak-atik, ganti ban, ganti pelek, kayak gimana tuh. Let's go! Oh, kemarin Abang Midun udah dipanasin. Jadi nggak kena off inner fender. Tapi masalahnya ada di sini nih. Nah, ini nih mentok sini nih. Kalau misal belok patah ke kiri. Coba deh, mudah-mudahan nggak apa-apa dah. Let's go, kita tes. Nah, let's go nih. Tadi setelah kita nyoba di MBZ, jalanan yang nukik-nukik tuh, sambungan-sambungan tolnya. Weh bro, gila. Ih, serem banget ini. Kenapa gue bilang serem? Yang pertama, gasnya keentengan. Iya, dari dulu sih pas gue dapat mobil ini juga enteng gitu kan. Jadi bawaannya pengen noel terus, noel dikit tuh. Tuh udah gitu. Bawaannya tuh pengen ngedrift di Padalarang. Tadi di MBZ jalan aman, Sentosa, kaki-kaki udah diganti pro fender. Busing-busing udah ganti yang baru. Cuma tadi masalahnya satu doang tuh, pipa intercooler. Mentok kalau belok patah ke kiri. Tapi inner fender udah aman semua. Udah dipanasin Abang Midun Jaya Spring. Stabil juga, udah di spuring, nggak lari-lari lagi setirnya. Kalau kemarin tuh masih lari. Terus secara teori ban lebih gede, naik satu tingkat, tapi menurut gue masih aman banget, nggak kelihatan banget, nggak kerasa banget perbedaannya. Bahkan gue nggak ngerasa sama sekali sih perbedaannya sama ban sebelumnya. Cuma lebih tinggi aja nih, sama lebih gagah, sama lebih jumawa. Nih pengeremannya nih harus diganti BBK nih. Gitu. Nggak beneran, ini soalnya serem. Mesinnya serem banget. Wah, ditolak sekali langsung. Gila. Bangsat nih mobil. Cumi-cumi daratnya awal doang, beng hitam, sisanya mah udah aman. Jadi mesin 1KD yang gua baca-baca, problemnya adalah di piston tuh. Sering baret, tapi segala macem. Nah ini kemarin sempat ada masalah, tapi kita udah ganti baru semua. Hasilnya mantep. Thank you sekali lagi Om Hans dari Speed Z di Green Lake bengkelnya. Ya gak? Orangnya unik tuh, rapper. Ya gak? Mantap. Ko Hans harusnya nggak bikin bengkel, jadi nge-rap aja Om Hans. Bagus kayak Eminem. Udah keren itu. Mantap emang Ko Hans Speed Z. Sebelum kita keluar kota dibilangin sama Ko Hans, pro fender tuh style ketiga aja. Tadi kan 2, sekarang style ketiga. Kenapa? Biar kalau banyak orang dan jalan jauh yang begini-begini jalannya biar enak gitu. Emang sih enak nih. Pro fender, waduh mantap dah. Nggak perlu ninggiin per. Tadi awalnya gue mikir kayak apa gue tinggiin pernya biar nggak gesrot, tapi ternyata aman kok nih. Ih, syahdu banget dah. Ini kita di kilometer berapa nih ya? 78. Tapi gue emang gak buat ngebut-ngebut. Buat cuma sekedar penasaran aja enaknya gimana nih mobil. Sampai di segimana sih nih mobilnya. Meskipun belum pol nih mobil, bisa dipolin lagi. Tapi kan gue niatnya buat harian. satu nih bau-bau nih masuk nih. Nih lihat deh. Teman-teman nih, gue udah setel di sini tapi baunya masih masuk. Itu masalahnya di mana ya? Apa pengaturan airflow-nya yang rusak atau gimana ya? Bau-bau dari luar tuh sering masuk. Nggak enak gitu. Lagi tidur nggak nyaman. Aduh, ini padat sih nih, belum bisa ngetes gimana nih. Enak banget nih mobil, enteng banget. Toel dikit enteng. Mantep dah. 3 pasang BBK di Winner please. Let's go in deh. Prado gue nih. Kasih BBK, gue nggak mau yang warna-warna, ntar BBK aja, mau yang silver aja. Kalipernya biar kagak terlalu kelihatan pakai BBK. Emang paling enak tuh di tes 0 sampai 100 tuh dapat berapa detik sih, cuman serem kalau jalan biasa gue. Kalau di tempat yang kayak semestinya kayak di sirkuit baru boleh tuh. Kalau jalan biasa serem.
Gila bro. Emang katanya kalau misalnya mobil-mobil tinggi dikencengin, banyak yang bilang gunanya apa sih? Kan limbung, bisa kecelakaan dan membahayakan orang lain. Ada benernya. Nah, tapi tujuan gue ngencengin mesin tuh bukan itu sebenarnya. Pengen kayak biar nggak gemes aja gitu. Akan kebeletan mesin gitu kan. Bukan juga buat kebut-kebutan, bukan. Yang penting enak aja bawanya gitu kalau lagi ya nggak nyampe cepet 10 gitu kan. Di situ aja mainnya udah. Biar nggak gemes aja gitu kakinya. Sama buat off-road kan, off-road perlu torsi tinggi ya. Namanya juga gue hobi manjat tebing pakai mobil kayak kambing gunung. Ya harus torsi yang tinggi dan power yang mumpuni. Kalau enggak ya ceble aja itu mobil. Untuk menerjang lumpur hidup kan kalau torsi nggak tinggi mobil lu kelelep lumpur. Tapi karena gue powerful mesinnya dan torsi tinggi ya lumpur hidup ya udahlah ya gitu. Ya buat itu doang sih gue kebutuhan off-road dan petualangan. Sisi petualangan gue tuh harus, kehausan petualangan gue tuh harus dipenuhi tuh. Kalau enggak susah. Mancoy nggak paham. Omongan-omongan gini nggak paham takutnya. BBK Brembo, gua ambil kuning. BBK Brembo, gua ambil kuning, merah ada. Merah. BBK Brembo. Umum anjing, umum. Nyaman sentosa nih mobil. Cuma mesti hati-hati aja, jangan berlebihan bawanya karena limbung. Makanya Thailand perceper-ceper kan mobil ginian yang dikenceng-kencengin tuh biar nggak limbung. Oh nyaman banget nih mobil, bangsat. Ih serem. Pengen nyoba off-road ah. Balik kita nggak usah lewat jalan aspal kali ya. Dari Bandung Jakarta lewat tanah-tanahnya coy. Sini tuh hutan-hutan nih. Aku udah ban pacul nih. Gitu udah. AT all terrain. Ya di air jalan di laut bisa kan semua kondisi. Di laut bisa jalan, di gurun. Udah segitu aja nih ngetesnya deh nih. Padat merayap tapi sejauh ini yang gue coba syahdu banget nih mobil. Ban AT-nya nggak terlalu berasa berisi ke dalam, mungkin karena emang bawaan Prado kedapnya lumayan lah. Bradley juga nggak berat-berat amat, standar lah, dan kombinasi yang menarik gitu. Tinggal gue dandan-dandanin yang lain deh nih. Masih banyak PR kayak interior nih, pengen gue rekondisi semuanya tuh. Terus ini apa nih silvernya pengen gue samain jadi kayu kayak gini karena aneh belang silver sama kayu. Pelan-pelan lah. Nyobain lagi Toyota Prado 120 gua. Wah, kalau kemarin kan ini nih, mentok nih. Pipingnya nih. Diganti, belok ke mentok nih. Udah syahdu sekarang. Dan ada beberapa yang diganti, kayak AC ntar kita obrolin dalam sih. Sama kemarin gue nyobain kayak agak-agak boros ya. Tapi ntar kita ngobrolin dalam nih, sembari nyoba. Enak, gue belum pernah coba. Ini baru datang mobil nih. Setelah di remap ulang, di retune segala macam, kita cobain. Apakah boros dan enak? Ah, let's go. Gas. Asik nih, udah di retune, remap. Jadi kemarin kita ke Kohans, balikin lagi. Ada beberapa trouble di luar kuasanya kita sebenarnya sih. Yang pertama bocornya selang power steering. Terus kalau pipa itu kan memang setelannya pertama karena velg original, ban original, jadi di setel kayak gitu. Pas ketika ganti ban gede sama velg baru, jadinya mentok terselang, diganti lagi sama Kohans, dibikin jalur ulang dan sekarang nggak mentok, mantap. Nah ini masalah baru adalah kemarin, adalah gue baru tahu nih, ini kan baunya tuh ngaco ya mobil ya, jadi dari luar tuh aromanya kecium ke dalam. Ternyata airflow-nya rusak, mana sih? Ini nih, ini rusak nih. Nah, memang bawaannya nih yang memang udah umur kali ya. Jadi gue beli part baru di Impex Jepang, tapi emang agak lama, 2-3 bulan karena special order. Jadi diganti tuh satu tuh langsung tuh. Katupnya, airflow-nya, terus apa segala macam tuh satu tuh. Beli yang buat AC. Sementara ditutup dulu permanen. Jadi nggak bisa dipecat, ini nggak ngaruh, tetap tutup.
Ditutup dulu sampai part yang datang itu tuh yang baru gue pesan tuh datang ke Indo. Karena special order ternyata di Impact sama Yamaha kalau misalnya emang barang discontinue atau special order memang harus agak nunggu lama sih. Beberapa kali pengalaman gue ya. Jadi ya udahlah, sabar, yang penting original. Asik. Oke, setelah di remap gimana rasanya? Ini kan setelannya satu nih. Udah di setel ulang sama Om Boy dari Sigma. Karena kemarin juga dibawa sama Om Boy, ke Om Boy sama Kohans. Dan waktu di Bandung kemarin gue nyoba di level 1 nih, di tingkatan 1. Itu nggak ada tenaga sama sekali. Adalah dikit lah. Kalau sekarang, wih, satu aja udah begini cuy. Dan busnya dikurangin dengan harapan biar bensinnya tidak terlalu boros. Memang kalau menurut Kohans dan Om Boy, se-Elite Prado tuh ya 110 tuh ya tergantung kaki ya, balik lagi ya. 110 tuh memang agak susah. Tapi kita pengen setel di 19, 18. Kalau kemarin sebelum di remap nih, sebelum di retune sama Om Boy, yang satu itu kan agak belet tuh pas gue di Bandung, tapi dapat bensin 18. Nah sekarang gue pengen nyoba nih di satu dengan kombinasi 1, 2, 3, 4. Ada 4 level di sini. Kalau mau ngebut banget level 3 lah. Level 4 jarang dipakai tapi 1, 2, 1, 2 aja kalau misalnya mau harian. Kalau macet 1. Kita coba dulu nih beberapa hari ini. 2 minggu lah ya. Kita coba 2 minggu. Pengen tahu gimana rasanya mobil ini, sekaligus pengen tahu berapa konsumsi bahan bakar yang dihabiskan. Apakah masih boros atau enggak. Karena pas di Bandung kemarin di setelan 3 dapat bensin 15 cuy. Buset, 15 cuma kencang banget. Buset, kencang banget itu. Nah, gue pengen lebih hemat lagi. Sebenarnya nggak masalah juga seperti yang gue bilang sama lu kan. Bensin boros kalau misalnya powernya gila nggak apa-apa. Cuma kalau 15 sih untuk diesel ya, menurut gue sih agak berat tuh hitungannya. Oh, satu aja udah enak cuy. Sekut. Karena balik lagi ya, ngebut-ngebutnya. Gue tuh cuma paling beberapa kali kepake lah, nggak terus ngebut. Karena situasional ya kalau ngebut itu menurut gue, bukan yang harus dibejek habis-habisan ketika setiap kita jalan ke tol atau jalan sepi, enggak. Situasional aja lah. Biasanya ngejar waktu sih gue kalau ngebut itu. Atau biar nggak greget aja. Mobil gede tapi belet gitu kan, kayaknya greget aja gitu. Banyak tau mobil belet. Contoh yang bensin deh nih. Prado 120 yang bensin tuh, ya gue sih belum pernah nyoba ya. Tapi pengalaman temen gue ada 5 orang yang bilang kayak, wah belet banget pak. 2,7 tuh belet banget. Itulah mengapa harganya yang 1KD, mesin 1KD 2 kali lipat. Gila. So far sih gue suka banget nih, setelan 1 aja udah tenaganya udah meningkat jauh dibandingkan yang kemarin. Setelan 1 nih level 1. Wah, sekut banget, langsung naik itu, zeng. Oke, kita coba beberapa minggu lagi ya. 2 minggu cukup lah untuk mengetahui berapa konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk mobil ini. Sekut. Setelah 2 minggu pemakaian nih, akhirnya gue mengetahui seberapa efisiensi BBM ini. Balik lagi, bukan angka yang fantastis. Ternyata setelah dulu 15 ya, setelah di remap ulang, bukan remap sih, retune ulang sama Om Boy dari Sigma dan Kohans dari Speedz. Memang Kohans bilang sebelumnya, kalau untuk mendapatkan angka 110 memang agak sulit karena ini mobil tua. Tapi gue dapat angka 18 dengan catatan kombinasi 80% dalam kota dan 20%-nya jalan tol yang lancar. Masih sangat nggak apa-apa, mengingat tenaganya yang buas. Jadi kalau bensin lu boros tapi tenaganya dongo, ngapain? Tapi kalau kenceng dan bensin 18 masih nggak apa-apa, sebanding lah sama tenaga yang dihasilkan. Prado 120 gua ini bisa menjadi kendaraan lumayan harian, lumayan loh. Karena enak banget cuy, kalau mobil tinggi itu apa ya? Lu jalan geradak tuh nggak takut yang kadak. Kayak Freed gua lumayan agak ceper dikit gitu kan.
Terus Subaru gua masih agak lumayan ceper dikit, tapi mending lah Subaru, masih enak soalnya pernya pakai tain kan, coilovernya. Dibandingkan Freed masih deg-deg gitu lah. Meskipun sangat nggak apa-apa, masih nggak apa-apa. Cuma kalau di Prado tuh kayak ada jalan gelombang tuh terabas aja udah. Begitulah test drive Prado. Oh iya ya, tadi gue bilang angka 1,8 itu kombinasi 80% dalam kota dan 20% jalan tol yang lancar banget dengan kombinasi nomor 1, 2, 3, gue nggak nyampe 4. Ini dasteknya kalau 1 tuh yang efisiensi, 2, 3 tuh yang ngebut banget, 4 gue belum pernah nyoba. Jadi kombinasi 1, 2, 3, kebanyakan 1 dan 3 gue. Jadi dapat 18. Kalau yang di Bandung kemarin perbandingannya, gue di 3 terus dapat 15. Nah gue pengen yang ini nih, yang 3 dulu semua. Enggak kemarin. Yang di Bandung tuh sempat di 1, cuma agak lemot. Tarikannya tuh berat banget. Nah ini di 1 masih sangat aman lah, masih bisa ngebut. Jadi gue kadang-kadang di 3 kalau nyoba aja. Pakai nyoba bong gitu. Sekali lagi, misi mempertampan Toyota Prado 120 masih berjalan. Dari mesin kita berlanjut ke body. Kaki-kaki udah, sepatu udah, pelek ban udah ya gak? Sekarang kita ke body. Kita menuju ke tempat teman gue untuk mempertampan body Prado. Biar syahdu. Sekali lagi terima kasih untuk semua yang udah nonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Gofar Hilman pamit. Sebelum itu silakan beli merchandise Turbo Bastard Wheel. Iya. Ada di link. Sakban. Salam jempol kejepit. Bye. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Duh, mobil lambat di kanan kenapa sih? Kalau mobil cepat kayak gue boleh di kanan, bro. Songong. Gitu dong, songong anjing.